Kemudian alhamdulillah seluruh Kasih Bimas Islam 7 kabupaten kota telah hadir, dan sebagian besar kepala KUA dan penyuluh agama PNS maupun penghulu telah hadir, dan sebagian belum hadir, yang sama-sama berbahagia. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk disampaikan kepada seluruh kepala Kemenak dan Kakua maupun penghulu maupun penyuluh agama di Indonesia bahkan di dunia, peningkatan pandemi virus ini merupakan sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi ada usaha, ada keinginan supaya masyarakatnya, penduduknya terbebas dari pandemi tersebut. Termasuk lembaga-lembaga pemerintah, berbagai usaha, termasuk Kementerian Agama sendiri yang dipelopori oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, dan melalui perintah Bapak Kakanwil kita pada pagi hari ini, insya Allah beliau langsung akan menyampaikan tentang perkembangan terbaru kondisi, sehingga Bapak Menteri Agama mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2021 mendekati pelaksanaan Hari Raya Idul Adha maupun pelaksanaan ibadah korban, yang sama-sama tentunya di setiap kabupaten kota bahkan kecamatan bahkan desa telah mengadakan rapat, telah menentukan panitia dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Untuk itu dengan segala hormat kepada Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau untuk menyampaikan menindaklanjuti surat edaran nomor 15 tahun 2021 kepada Bapak, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Kabid Bimas, Bapak para kepala kantor Kementerian Agama kabupaten dan kota, kepala KUA, dan para rapat Zoom yang berbahagia. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari COVID-19 dan keluarga kita juga dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sekalian, ini kepala Kemenak banyak yang hadir Pak Kabid ya. Nanti ada pelanggaran SE ini nanti jadi problem nanti di daerah masing-masing. Memang sekarang pemerintah sudah mulai mengetatkan kembali tentang protokol kesehatan pelaksanaan di rumah ibadah. Dan kita tahu pada Ramadan kemarin bagaimana Menteri Agama membuat surat edaran, banyak sekali surat edaran, dikhawatirkan isu-isu rumah ibadah menjadi klaster-klaster penyebaran COVID itu untuk tidak dapat dihindari. Nah, saya kira ini juga ada SE terbaru. Halo, bentar, lagi Zoom meeting, bentar. SE terbaru dari Menteri Agama nomor 15
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang surat SE ini ditujukan dari mulai Dirjen, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kementerian dan Kota, ke Bapak Ibu sekalian, termasuk pimpinan ormas, pengurus masjid dan musola, panitia hari besar kabupaten dan kota, dan kaum muslimin dan muslimat yang seluruh Indonesia. Artinya bahwa SE ini sudah disampaikan mengingat bahwa untuk memberikan rasa aman bagi umat Islam dalam penyelenggaraan sholat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban 1442 tahun 2021 dalam masa pandemi ini, perlunya penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam penyelenggaraan sholat dan hari raya. Kemarin kami dengan Pak Menteri dan Pak Sekjen juga sudah disampaikan secara langsung untuk panduan ini. SE ini adalah panduan pencegahan dan pengendalian dan rangka memutus rantai COVID-19, terutama dari klaster rumah ibadah dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ibadah. Nah, ruang lingkup penyelenggaraan dari SE ini adalah pada saat sholat Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari ke depan pada saat pelaksanaan ibadah kurban. Nah, ini di ketentuan malam takbiran pada prinsipnya dapat dilakukan di masjid dan musola dengan ketentuan dilaksanakan secara terbatas paling banyak 10% dari kapasitas masjid dan musola. Jadi takbiran di dalam masjid boleh dengan 10%. Dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Standar biasa lah, standar 5M. Yang B, kegiatan takbir dilarang. Jadi tidak ada pula tidak boleh deh takbiran keliling untuk menghindari keramaian dan kerumunan. Dan yang C, kegiatan takbir dapat disaksikan secara virtual, bisa lewat Zoom, bisa lewat lain. Ketersediaan perangkat tidak di lapangan terbuka atau di masjid, musola pada daerah zona merah dan oranye ditiadakan. 10 Zulhijjah 2021 Masehi. Kira-kira. Halo? Pak Kabit, tadi putus. Kedengaran enggak suara saya? Kedengaran, Pak. Udah, Pak. Kedengaran. Kedengaran. Lanjut ya. Iya, Pak. Jelas, Pak. Zona merah dan oranye ditiadakan. Sholat yang ketiga, poin 3, sholat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah dapat diadakan di lapangan terbuka atau masjid, di musola hanya daerah yang dinyatakan aman dari COVID atau di luar zona merah dan oranye berdasarkan penetapan pemerintah daerah dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Silakan Bapak-Bapak berkoordinasi dengan Pemda mengenai zona-zona ini. Kalau oranye dan merah, saya harapkan tidak diadakan sholat Id. Dan sholat hari raya di lapangan terbuka di masjid dimaksud pada poin 3, jika diizinkan ya oleh pemerintah daerah setempat, jika diizinkan wajib menerapkan standar protokol dengan ketentuan sebagai berikut. Salat Id dilaksanakan sesuai dengan rukun salat dan penyampaian khutbah secara singkat paling lama 15 menit, Pak. Tolong diingatkan bagi daerah yang memang melaksanakan
sholat Id, khutbahnya tidak boleh lebih dari 15 menit. Jamaah yang hadir 50% dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antar saf dan antar jamaah 50%. Panitia salat mewajibkan menggunakan alat pengecek suhu tubuh dalam rangka memastikan kondisi sehat yang hadir. Jadi suhu yang di atas 30 yang tidak dikenakan boleh masuk. Bagi lanjut usia dalam kondisi atau orang dalam kondisi kurang sehat baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan dilarang mengikuti sholat hari raya. Kalau ada yang balik kampung dari daerah lain, Pak, dianjurkan, dilarang, bukan dianjurkan, dilarang untuk ikut. Misalnya ada yang dari Jawa, ada keponakan kita, saudara kita, mertua kita, pas sholat Idul Adha, pas saat Id ada di tempat kita dan baru datang, dilarang, sholat saja di rumah. Seluruh jamaah memakai masker, menjaga jarak, ini standar Pak ya, dan sampai selesai perlengkapan salat dibawa dari masing-masing di rumah. Khotib diharuskan menggunakan masker dan face dan menyampaikan khutbah salat hari raya Idul Adha. Sesuai hari Idul Adha, jamaah kembali ke rumah masing-masing, tidak berjabat-jabat, apalagi cupika-cupiki dilarang Pak. Tidak boleh lagi. Nah, itu masalah pelaksanaan sholat Id. Jadi tolong nih Pak Kemenak, Pak KUA, Pak Kasih Bimas, Pak yang lain-lain, tolong ini disampaikan dan mohon maaf tidak ada tafsir-tafsir Pak. Kalau tanpa seizin dengan dengan pemerintah daerah setempat mengenai zona-zona tadi, tolong diupdate. Jika tidak diizinkan, kalaupun diizinkan, tetap menjalani protokol kesehatan yang ketat. Kita khawatir Pak jadi problem, dan saya minta jangan pula jajaran Kementerian Agama jadi yang terdepan dalam melanggar ini gitu. Misalnya bapak-bapak jadi khotib di daerah yang merah, nyata-nyata merah. Nah, ada laporan ke saya masuk, Pak, ini problem nih. Karena itu sudah melanggar surat edaran dari Menteri Agama. Harap tolong juga ini kalau memang zona merah dan oranye, hati-hati. Saya khawatir ada yang menyampaikan kepada kita, kepada saya bahwa ada pelanggaran di situ. Dan juga tak seperti tahun-tahun yang lalu, saya harap semua kepala Kemenak tidak ada yang meninggalkan tempat kerja. Ini tahun lalu ada yang meninggalkan tempat kerja, ada yang kemarin terpaksa harus saya suruh pulang ke tempatnya lagi. Karena sudah jelas-jelas ada surat edaran. Jadi tidak ada tidak ada tafsir-tafsir lain gitu. Kalaupun diizinkan secara tertulis, minta secara tertulisnya kita hindar dari pelanggaran SE ini. Khusus saya minta di jajaran Kementerian Agama. Bapak-bapak misalnya diundang menjadi imam, menjadi khotib, pastikan Pak kalau itu daerah merah dan oranye harus ada izin tertulis dari pemerintah daerah setempat, dalam hal ini tim gugus COVID-19. Jadi kalau ada masjid atau minta izin dulu. Saya tahu bapak-bapak ini banyak yang bertugas menjadi imam, menjadi khotib pada saat pelaksanaan Id. Kalau zona merah dan oranye silakan minta izin. Masjidnya minta izin dulu dengan gugus COVID. Kita khawatir nanti ada kejadian apa-apa, nah Kementerian Agama yang terlibat. Kita ini mudah sekali tercoreng muka kita karena urusan-urusan yang seharusnya memang kita tidak melanggar gitu. Tapi kadang-kadang kita dengan sengaja untuk melanggar. Yang kelima dari SE ini, tadi sudah share ya, pelaksanaan kurban perhatikan sebagai berikut. Hari kelas untuk dilakukan di rumah pemotongan hewan. Nah, ini kita susah, rumah pemotongan hewan ini kita belum semua daerah punya. Kegiatan penyembelihan, pengulitan, pencatatan daging, dan pendistribusian kurban kepada warga yang berhak menerima wajib memperhatikan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
dan alat tidak boleh digunakan secara bersama-sama. Jadi kalau tidak ada RPH ya dengan protokol kesehatan lagi. Kegiatan pemotongan hanya boleh dilakukan oleh panitia pemotongan kurban dan disaksikan oleh hewan yang berkurban. Jadi tidak ada secara seremonial. Cukup hadir yang tukang potong, julehanya hadir, dan yang menyaksikan yang berkurban. Yang penyusunan daging kurban dilakukan oleh panitia kepada warga tempat tinggal masing-masing dengan meminimalkan kontak fisik satu dengan yang lainnya. Usahakan kalau memang panitia bersedia ya diantar rumah-rumah penduduk. Yang keenam, panitia sebelum menggelar salat raya di lapangan terbuka atau musola berkoordinasi wajib. Nah, ini kata-kata nih Pak, wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Satgas Covid, unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status dan menyiapkan tenaga agar standar protokol kesehatan dijalankan dengan baik dan ini siapa ya? Tidak dimatikan ini. 7, dalam hal pelaksanaan ekstrim terdapat peningkatan yang signifikan, adanya mutasi varian baru, pelaksanaan surat edaran ini disesuaikan dengan kondisi setempat. Jadi koordinasikan himbau pengurus masjid, panitia hari besar Islam atau apa, panitia hari sholat id itu di masing-masing masjid atau di masing-masing ormas agar berkoordinasi dengan tim gugus COVID setempat. Pejabat Kementerian Agama melakukan pemantauan pelaksanaan surat edaran secara hierarkis melalui instansi vertikal yang ada di bawahnya. Tolong diawasi Pak Kemenak, Pak Kabid, Pak KUA ya melakukan. Nah ini disuruh mengawasi, bukan pula kita nanti yang jadi di depan sekali pula melanggar ini. Saya ingatkan ini Bapak-bapak sekali ya. Kalau Bapak-bapak nanti ternyata melanggar dari SE ini, nah saya tidak ada tafsir ya, tafsirnya melanggar. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Ada ibu-ibu juga nih saya lihat. Dari saya mudah-mudahan nanti bisa di-share melalui grup WhatsApp SE ini, juga mungkin bisa di grup-grup bapak-bapak dari penyuluh juga, pengulu, dan juga pengurus-pengurus masjid, ormas-ormas Islam yang punya akses untuk menyebarkan SE ini, tolong disebarkan. Kalau ada yang bertanya ya enggak ada tafsirnya cuma ini surat SE ini. Ini saya minta Bapak Ibu sekalian, ini kan pasti sudah nerima ya, karena sekarang sudah sangat cepat. Nah, saya kira itu ya Pak Kabid Bimas dapat saya sampaikan. Saya minta Pak Nawan dan juga kepada Pak KUA, Pak Kasih Bimas juga tolong diawasi kepala KUA-nya, jangan sampai ada pelanggaran, dan bahkan kita sendiri dari aparatur sipil negara, ASN di Kementerian Agama yang melanggar. Nah, ini hukumannya lebih berat karena memang kita sudah tahu bahwa kita ada aturan dari SM Menteri Agama. Jadi ya jangan sampai ya Bapak Ibu sekalian, ini kejadian ada di Kepulauan Riau. Saya kira itu Pak Kabid, terima kasih banyak Pak Kemenak, Pak Kabid Bimas atas perhatian dan Allahumma fiq lakum mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung Pak Kanwil, mungkin arahannya Pak. Pak Haji Ahmad Dirham. Saya kira dikoordinasikan saja Pak, karena di sini jauh kan, tapi ya jangan sampai ya kesehatan, dan silakan koordinasi dengan tim gugus ya, tim gugus COVID, supaya jangan sampai disalahkan. Kuncinya koordinasi perkenankan Pak. Tapi kalau
Ada kejadian, nah kita koordinasi dengan tim gugus, baik di kecamatan, mungkin di kabupaten, soal pelaksanaan baik pemotongan hewan maupun pelaksanaan salat id. Kalau memang daerahnya hijau sih tidak ada masalah. Nah ini yang bahaya ini merah dan oranye gitu. Kalau merah dan oranye, nah mohon jika memang memaksakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, mohon ada izin ke tim gugus COVID di masing-masing setempat dan tertulis, jangan sampai nanti kan ujian tertuliskan oleh tim gugus baiknya tidak dilaksanakan. Termasuk juga Bapak-Bapak Ibu yang bertugas di daerah-daerah oranye dan merah, kalau di tempat itu tidak ada izinnya, lebih baik tidak memenuhi permohonan untuk mengisi baik sebagai imam maupun sebagai khatib. Mereka menghindari kita yang diminta untuk mensosialisasikan SE, nanti kita pula yang melanggar SE nomor 15 ini. Saya kira ini pelanggarannya pasti berat nih Pak, kalau memang melanggar SE ini dan terbukti. Kira gitu Pak Kabid Bimas, silakan. Terima kasih Pak. Mungkin Nana Pak Chandra, kami persilakan Pak Chandra, Kakua Tanjung Pinang Timur. Cukup dulu Pak Kanwil. Ya, ya cukup. Arahan Pak Kanwil nanti akan segera kita koordinasikan dengan teman-teman terkait di Timur, dan perkembangan nanti akan kami laporkan. Ya, terima kasih Pak Kua. Mungkin masih ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Pak Kemenak LT. Kami hormati Bapak Kanwil, Pak Kabid Bimas, Kak Kemenak, serta seluruh saudara rapat Zoom meeting. Izin Bapak, untuk Kota Tanjung Pinang, khusus untuk Tanjung Pinang, bahwa Tanjung Pinang tadi di dalam sesuai dengan surat edaran SE 15 itu bahwa pelaksanaan motong korban itu 3 hari, tanggal 11, 12, dan 13. Tapi bagi masyarakat kita tentu akan menjadi pertanyaan. Biasanya 4 hari, 10, 11, 12, dan 13. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana seandainya kalau masyarakat pada tanggal 10 Zulhijjah itu tetap melaksanakan pemotongan hewan korban. Memang tadi selintas di perjalanan ketika ada dialog interaktif sama Dimas Islam, alasan untuk diberikan hanya 3 hari ini, mengingat katanya pada tanggal 10 Zulhijjah itu saat-saat yang padat, di mana seluruh jamaah pas pada hari libur itu dikhawatirkan ada terjadinya kerumunan. Tetapi bagi masyarakat kita yang biasanya korban itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, jadi di sini tadi kami dari kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, Bapak, tadi telah melakukan di dalam apel pagi, telah disampaikan juga kepada kawan-kawan di kantor agar dapat sama-sama mensosialisasikan surat edaran Menteri Agama nomor 15 ini, agar di tengah masyarakat kita yang Kementerian Agama dapat menyampaikan dengan bijak, bukan sebaliknya kita di tengah masyarakat kita pula yang memanaskan, apalagi pengertian daripada 3 hari dan biasanya 4 hari ini. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa untuk Kota Tanjung Pinang
RPH yang dikelola untuk pemerintah itu belum ada. Yang ada pun RPH itu yang biasanya untuk potong hewan itu swasta. Kemudian untuk pemotongan sapi biasanya yang swasta itu di tempatnya, pelaksanaan tempatnya sendiri. Kemudian selanjutnya dapat informasikan bahwa untuk Kemenak Kota Tanjung Pinang pada tahun ini insya Allah sama juga dengan tahun kemarin dengan jumlah pegawai di Kemenak itu melaksanakan korban 14 orang, berarti 2 ekor sapi. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kami tetap akan menindaklanjuti surat edaran ini nanti bersama Ibu Wali melalui Kabak Kesra. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kemenak. Waalaikumsalam. Ya, Pak Kanwil. Halo. Ya, halo, lanjut Pak Kabid. Ya, alhamdulillah. Ya. Halo. Pak Kanwil. Tabe. Putus-putus terus. Putus terus. Iya. Ya, Pak. Apa ya sekarang gimana Pak? Jelas nggak? Halo? Putus, Pak. Halo. Ya Pak, halo Pak, terdengar Pak? Dengar. Terap Zahid. Sekarang dengar ya. Jadi gini, Dengar. yang punya RPH ya paling tidak ya berkoordinasi lah dengan tim gugus COVID, minta izin karena yang dipotong yang luar kan. Maksudnya itu tidak boleh itu kenapa tanggal 13 ya karena menghindari kerumunan, termasuk juga ke RPH itu juga menghindari kerumunan. Tapi kalau memang apa cukup dihadiri oleh yang kurban dan yang sesuai dengan SE ini yang berkurban dan petugas yang pemotong hewan, yang lain-lain usah ada apa-apa. Terus kita tegaskan rame. Nah, sebenarnya kita jelas tidak mungkin. Paling yang ada hadir itu ya dan yang berkurban. Terima kasih Pak. Tolong dibantu di ke wali kotanya, ke bupati daerah ini. Ya. Saya kira Ya, terima kasih Pak Kanwil. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang perlu disampaikan atau cukup? Halo, sinyalnya kurang bagus nih. Halo? Ya, Ya halo, Pak, dengar. Halo? Dengar, baik. Cukup ya saya kira ya. Cukup Pak, cukup. Cukup Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, mari kita taati apa yang menjadi kebijakan pimpinan kita melalui surat edaran 15/2021, perkuat koordinasi intensif, senantiasa koordinasi kita dengan tim Satgas COVID maupun pemerintah setempat dalam mengambil suatu kebijakan-kebijakan yang akan kita tetapkan untuk masyarakat, dan tentunya ini semua untuk kemaslahatan umat bersama. Kemudian kami minta kepada Kepala KUA nanti H-3 menjelang pelaksanaan atau hari Jumatnya, kan hari raya kan hari Selasa insya Allah 10 Zulhijjah. Pada hari Jumatnya tanggal
16 Juli kami minta laporan hewan korban yang akan dikorbankan lah gitu, akan disembelih pada hari raya Idul Adha, untuk disampaikan ke Kanwil ya. Nanti insya Allah surat resminya sampai. Jadi kami ingin laporannya pada tanggal 16 Julinya, insya Allah. Saya kira itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kakanwil yang telah menyampaikan sehingga menjadi semacam rambu-rambu bagi kita sebagai ASN Kementerian Agama untuk mentaati, untuk memberikan pengayoman yang terbaik untuk masyarakat kita. Demikian, terima kasih kepada seluruh kepala Kemenak, Kasih Bimas Islam, para penyuluh agama Islam, para kakwa, penghulu, Kementerian Agama se-Provinsi Kepulauan Riau. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, kurang lebih saya sampaikan apa nih? Ya, alhamdulillah Pak Kanwil, perlu sampaikan anggota yang hadir mencapai 59 orang, alhamdulillah maksimal pertemuan kita. Ada beberapa orang yang tak hadir, ada suatu acara seperti Kemenak Anambas, beliau ada acara hari ulang tahun Anambas pada hari ini Pak Kanwil. Ya. Nah, dan beberapa Kemenak lainnya juga ada yang berhalangan. Pak Nasir di jalan Pak, sinyalnya pas nggak ada Pak Kanwil. Oh iya. Di jalan di pulau, dia lagi kunjungan kerja di pulau. Itu saja, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah selesai. Alhamdulillah. Siap. Nah, selesai makan durian Pak Kemenak. Ada durian Acara resmi dah selesai yang Oh gitu. tinggal Di Bintan banyak durian. Banyak. Kirim Kapan ke undang ke Lingga. Lingga. Terima kasih. Saya mau Tunggu kasih durian. undangan Pak Herman Zarudin lagi tuh. Herman, duriannya mana Pak Herman? Sumber durian tuh di Ya. Bintan Pak. Iya Pak Saya Herman. lagi menuju ke Pak Kanwil, menuju ke Berani cakap Pak Kanwil, duriannya nggak nampak nih. Iya. Pak Herman, mana belum nampak duriannya tuh. Mainkan. Pak Kabit, ajak Pak Kanwil ke Pulau Kundur, Pak. Siap nanti. Kami datang Kemarin sama Pak Pak Kanwil Kanwil nanti jadi ke ke Kundur Benan. nanti. Insyaallah mumpung masih ada. Halo Pak. Jangan sampai nggak ada Pak Dilala duriannya tuh kalau sampai ke sana Ya, nanti. keluar. Ya. Insyaallah kalau sekedar untuk makan masih ada Pak. Pak Herman, duriannya mana? Durian Bintan. Kami nak ke Batam mau panen jagung. Itu di Karimun banyak juga Galang. durian tuh, Pak Jamsuri tuh. Banyak durian, banyak. Silakan di Karimun. Boleh Pak Kabit, boleh Pak Kabit, saya tunggu. Insya Allah ya, tunggu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Terima kasih Pak Kabit. Assalamualaikum. Salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngopi nih. Siap. Pak Musin, hadir. Oke, Mizar. Apa Mana, kabar, Pak? Mizar? Siap. Pak, durian dari Lingga, Pak. Nah, baru putih sebelah. Di pelabuhan ya, Pak. Kopi belakang Padang enak. Siap. Ayolah Pak Musin. Kopi Pak, di situ, di belakang Padang, Pak, ngopi.
Ya. Tunggu sana ya. Siap. Kapan? Hari ini. Nanti kita programkan. Hai, mantap. Keren. Siap, laksanakan. Kamu Husin balik kampung. Banyak durian tuh. Kami nak kena tuna nih kalau musim durian Pak Ahmad. Kan, Nah, habis. datanglah ke Natuna. Jangan nunggu banjir. Mau kemana? Iya, iya. Nunggu banjir. Natuna. Mancing kita, mancing. Sabtu nih mancing. Mancing. Mancing kapan-kapan ada, durian tak ada. Sini banyak, Kami nak ke datang Pulau sini. Laut, Pak Bas. Ya, Bas. Nah, Pulau Laut kita, ke Pulau Laut, ke Subi, ke Serasan. Oh. Oh. Oke, izin dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Nasa udah. Oke. Jumlah hewan kurban dilaporkan. Jumlah hewan kurban. Jangan lupa. Udah siap. Hewan kurban udah siap. Di grup Bimas Islam. Ya, Pak. Terima kasih. Jumlah hewan kurban. Kalau kuah, jumlah hewan kurbannya taruh di grup kuah. Kemenak di grup Bimas Islam. Jumlahnya. Siap, Pak Kasih. Nah, Yang penting sama ini aja kan. Kambing sama kerbau aja. ya, kalau ada unta, Ada belakang korban ayam boleh. Ayam 400, Pak. 400 ekor. tali datangkan. Kalau di Lingga korban ikan. Ikan. Iya. Berarti harus 2 ton, Pak. Harganya sama, 29 juta. Woi, mana ada 1 juta? 1 ekor 30. sapi. Sapi yang murah daerah mana nih? Tapi kayaknya di Lingga lah yang murah, Pak. Karena dia makan sahang di sana. Dia tak makan rumput. Jadi Berarti rendang Ada pertemuan. Iya. Dengan tokoh-tokoh ya laporan. Bentar lagi sinyal tak ada, mohon izin Pak Kandel. Karena Karimun tuh di Jakarta. Ya. Nah. Dah nanti